Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ramadhanti dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya tentang hubungan tingkat pengetahuan pasien gagal ginjal kronis terhadap infeksi kateter double lumen di RSPAD Gatot Subroto. Oh, dipanggil. Apa, Bu? 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 Di bab 1 ini ada pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang masalah. Ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia berjumlah dua atau sepasang kiri dan kanan berfungsi untuk mengekskresikan toksik atau racun yang berada di dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan fisika dan kimia. Ginjal mengekskresikan hormon dan enzim yang berfungsi membantu produksi erit eritrosit, eritrosit, tekanan darah, metabolisme, serta menjaga keseimbangan elektrot dalam tubuh. Namun, ketika tubuh tidak dapat lagi mengekskresikan hormon, enzim, dan mempertahankan keseimbangan tubuh, hal ini dapat mengakibatkan penyakit ginjal kronis, gagal ginjal kronis, kehilangan kemampuan untuk menyaring sisa zat sisa dari darah dengan baik, sehingga terjadi penumpukan limbah dan zat-zat kimia di dalam darah yang tidak seimbang. Menurut National Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initiative, gagal ginjal kronis adalah gangguan fungsi ginjal atau kerusakan pada organ ginjal yang telah berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Gagal ginjal kronis merupakan salah satu isu kesehatan dunia dengan beban pembiayaan yang tinggi, dengan salah satu tanda dan gejala ditemukan uremia pada darah. Uremia terjadi akibat ketidakmampuan untuk tubuh menjaga metabolisme dan keseimbangan cairan serta elektrolit yang dikarenakan karena adanya gangguan pada fungsi ginjal yang bersifat progresif. WHO menyebutkan peningkatan jumlah pasien dengan penyakit gagal ginjal kronis pada tahun 2003 telah mencapai angka 50%. Data tercatat 9,1%, yaitu sekitar 700 juta kasus. Lalu yang B, ada rumusan masalah. Penyakit gagal ginjal kronis merupakan gangguan fungsi ginjal atau kerusakan pada organ ginjal yang telah berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Salah satu metode terapi yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah hemodialisa dengan penggunaan akses kateter double lumen. Dan berhasil proses hemodialisis adalah menjaga dan mempertahankan rute utama
Rute utama akses darah yang kuat. Salah satunya dipengaruhi oleh kebersihan tempat pemasangan kateter double lumen. Pengetahuan yang dibutuhkan pasien gagal ginjal kronis tentang manajemen perawatan akses hemodialisasi untuk mencegah resiko terjadinya infeksi pada akses hemodialisasi pada gagal ginjal. Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 6 Mei 2024 menggunakan lembar observasi infeksi dimodifikasi dengan pedoman surveillance infeksi Kemenkes 2020 pada 20 pasien dapat dihasilkan pasien mengalami demam sebanyak 16, kemerahan pada area kateter sebanyak 16, timbul nyeri sebanyak 10, bengkak sebanyak 5, dimungkinkan karena tidak mengikuti saran yang sudah diberitahu oleh perawat tentang perawatan luka area pemasangan area kateter double lumen di rumah. Seperti saat pasien pulang, perban tersebut tidak boleh terkena air pada luka area pemasangan area kateter double lumen. Pada saat kembali kontrol ke rumah hemodialisa, ketika perban dibuka dan akan dilakukan perawatan luka area pemasangan area kateter double lumen, ditemukan tanda-tanda kemerahan sampai bengkak. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan peneliti, adakah hubungan tingkat pengetahuan pasien gagal ginjal kronis terhadap infeksi kateter double lumen di RSAPD Gatot Subroto? Lalu ada tujuan. Tujuan umumnya, tujuan umum mengidentifikasi hubungan tingkat pengetahuan pasien gagal ginjal kronis terhadap infeksi kateter double lumen di RSPAD Gatot Subroto. Dan tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi gambar karakteristik responden. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat infeksi dan perawatan diri pasien gagal ginjal dengan kateter double lumen menjalani hemodialisis di RSPAD Gatot Subroto. Yang ketiga, mengidentifikasi kejadian infeksi pada area pemasangan kateter double lumen pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSPAD Gatot Subroto. Yang keempat, menganalisis hubungan pengetahuan pada pasien gagal ginjal kronis dengan kejadian infeksi area pemasangan kateter double lumen atau akses hemodialisa di RSPAD Gatot Subroto. Di sini ada manfaat penelitian, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu institusi pendidikan. Penelitian ini membantu menambah informasi baru dan menambah masukan untuk pengembangan ilmu keperawatan medikal bedah terkait pengetahuan pasien gagal ginjal kronis dan mencegah manajemen infeksi area pemasangan kateter double lumen. Diharapkan institut pendidikan dapat meningkatkan keterampilan edukasi perawatan dalam melakukan edukasi infeksi kateter double lumen pada pasien gagal ginjal kronis dalam kelangsungan hidup yang lebih efektif. Yang kedua, institusi pelayanan kesehatan. Penelitian ini membantu meningkatkan kualitas keberhasilan hemodialisasi pada pasien gagal ginjal kronis. Yang ketiga, bidang penelitian. Bidang penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk melakukan penelitian lain tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejadian infeksi kateter double lumen.
Lalu di sini di bab 2 ada tinjauan pusaka. Bab ini berisikan pustaka dengan menguraikan tentang konsep gagal ginjal kronis, konsep hemodialisa, konsep infeksi pada pemasangan kateter double lumen, konsep perawatan kateter double lumen, dan konsep pengetahuan, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian. Yang pertama, ada sejarah Rumah Sakit Gatot Subroto. Dibangun pada tahun 1819 oleh pemerintah kolonial Belanda untuk merawat serdadu Belanda yang sakit, terutama yang cedera dalam pertempuran pada tahun 1851. Berdiri sekolah dokter Jawa di rumah sakit ini pada masa penjajahan Jepang. Rumah sakit ini diganti nama menjadi Rikubun Byoin dan melayani tentara Dai Nippon. Setelah Jepang menyerah, rumah sakit ini kembali dibawa KNIL dengan nama Leger Hospital Batavia. Setelah Indonesia merdeka, rumah sakit ini diserahkan kepada TNI Angkatan Darat dan berganti menjadi Rumah Sakit Tentara Pusat. Pada tahun 1970, rumah sakit ini berganti nama menjadi Rumah Sakit Gatot Subroto untuk menghormati jasa Letjen TNI Gatot Subroto. RSPAD Gatot Subroto merupakan rumah sakit tingkat 1 dan rujukan tertinggi di jajaran TNI. Rumah sakit ini memberikan perawatan kesehatan untuk prajurit TNI Angkatan Darat, pegawai negeri sipil, dan masyarakat umum. Yang B, ada konsep gagal ginjal kronis. Definisi gagal ginjal kronis adalah hilangnya fungsi ginjal progresif yang berhubung dengan penyakit sistematik seperti diabetes, hipertensi, atau lupus, atau terkait dengan penyakit ginjal intrinsik. Penyakit gagal ginjal kronis merupakan penurunan fungsi ginjal secara bertahap dalam beberapa bulan atau tahun. Penyakit ginjal kronis didefinisikan sebagai kerusakan ginjal atau penurunan glomerular filtration rate atau GFR kurang dari 600 ml atau min atau 1,7 m persegi selama minimal 3 bulan. Yang kedua ada etiologi. Begitu banyak kondisi klinis yang bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronis. Akan tetapi, apapun sebabnya, respon yang terjadi adalah penurunan fungsi ginjal secara progresif. Kondisi klinis yang memungkinkan dapat mengakibatkan gagal ginjal kronis bisa disebabkan dari penyakit ginjal sendiri dan di luar ginjal. Penyakit ginjal kronis menurut Kemenkes RI 2020 yaitu ada diabetes mellitus, hipertensi, rusaknya gom lurus dengan mengganggu proses filtrasi ginjal, nefritis interstisial kronis, penyakit ginjal polikistik, di mana kista membentuk pada ginjal, menyebabkan kerusakan jaringan ginjal, obstruksi, dan 4 menjadi penyebab masalah seperti batu ginjal, tumor, serta pembesaran prostat pada pria, infeksi saluran kemih, obesitas, dan tidak diketahui. Lalu ada patofisiologi. Gagal ginjal kronis dimulai dari tahap awal gangguan keseimbangan cairan, penanganan garam, serta penimbunan zat-zat sisa pada bervariasi dan bergantung pada area ginjal yang sakit, sampai fungsi ginjal turun kurang dari 25% normal.
Manifestasi klinik ginjal kronis mungkin minimal karena nefron-nefron sisa yang sehat mengambil alih fungsi nefron yang rusak. Nefron tersisa meningkatkan kecepatan filtrasi, reabsorpsi, dan sekresinya, serta mengalami hipertrofi. Seiring dengan semakinnya banyak nefron yang mati, maka nefron yang tersisa menghadapi tugas yang semakin berat, sehingga nefron-nefron tersebut ikut rusak pada akhirnya mati. Sebagian dari siklus kematian ini tampaknya berkaitan dengan tuntunan pada nefron-nefron yang pada eh, ada untuk meningkatkan reabsorpsi protein. Saat ini nefron teflon berkontraksi secara tertutup. Jaringan parut terbentuk dan aliran darah di ginjal berkurang. C. Ada konsep hemodialisa, yaitu salah satu terapi pengganti ginjal dengan menggunakan prinsip difusi dan diultrafiltrasi untuk mengeluarkan zat terlarut yang tidak diinginkan. Hemodialisa adalah suatu metode yang digunakan untuk mengeluarkan cairan atau produk limbah dari dalam tubuh ketika ginjal tidak dapat melakukan proses tersebut. Proses dialisa ini menyebabkan pengeluaran cairan atau sisa metabolisme dalam tubuh serta menjaga keseimbangan elektrolit dan produk kimiawi di dalam tubuh. Hemodialisa adalah salah satu bentuk terapi pengganti untuk pasien gagal ginjal, baik yang akut maupun kronis, maupun yang stadium gagal ginjal terminal dengan bantuan mesin hemodialisa. Lalu ada tujuan untuk melakukan racun eremik dan cairan serta pengaturan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Tujuan terapi ini sebagai berikut, yaitu mengeluarkan cairan yang dianggap berlebihan, memelihara dan memulihkan sistem buffer tubuh, menghilangkan metabolisme protein, misalnya urea, kreatini, dan asam urat, mempertahankan kehidupan serta kadar elektrolit tubuh, menjaga kesehatan kehidupan pasien sampai fungsi ginjal pulih dalam keadaan akut. Hemodialisa tidak dapat bertujuan untuk mengalihkan fungsi ginjal, namun hanya mengganti dari sebagai fungsi ginjal agar dapat memperkecil adanya kerusakan pada organ lain. Yang ketiga ada indikasi. Menurut Bergs 2024, dianalisis merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam tubuh sehingga mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan sampai fungsi ginjal pasien pulih kembali. Lalu ada kontradikasi. Menurut Brands 2024, kontraindikasi yang mungkin dapat muncul dari terapi hemodialisa sebagai berikut. Itu ada sulit didapatkan akses vaskular, hemodinamik tidak stabil, koagulopati, Alzheimer, demensia infark, sindrom hipotermal. Lalu ada sirosis hipoterenal, sirosis hepatis dengan encephalopati. Yang terakhir ada keganasan lanjut. Lalu ada konsep infeksi kateter double lumen. Definisinya yaitu masuk dan berkembang biaknya suatu organisme dalam tubuh pemaju.
Infeksi adalah peristiwa masuk dan pengandaan mikroorganisme di dalam tubuh pejamu atau host. Infeksi didefinisikan sebagai proses di mana seorang hospes yang rentan dimasuki oleh agen-agen patogen yang tubuh dan memperbanyak diri, menyebabkan banyak terdapat hospes berkembangnya di dalam jaringan tubuh sehingga menyebabkan gangguan fungsi serta menyebabkan respon inflamasi atau peradangan, misalnya munculnya luka kronik, gangrene, kehilangan organ tubuh, bahkan kematian. Lalu ada agen infeksi. Mikroorganisme atau mikroba merupakan organisme hidup yang berukuran sangat kecil dengan diameter kurang 0,1 mm dan dapat dilihat dengan mikroskop. Mikroba penyebab infeksi diartikan sebagai gen infeksi. Proses infeksi tergantung dari jumlah mikroorganisme dalam tubuh untuk menimbulkan penyakit. Mikroorganisme penyebab proses infeksi menjadi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang ketiga, ada infeksi aliran darah primer atau LADP, yaitu ditemukan organisme dari hasil kultur darah semi kuantitatif disertai tanda klinis yang jelas serta tidak ada hubungannya dengan infeksi di tempat lain. Dan dokter yang merawat menyatakan telah terjadi infeksi. Contohnya adalah pemasangan kater double lumen, terus ada infus, hemodialisa, infeksi aliran darah dapat terjadi pada pasien menggunakan alat sentral intravaskuler setelah 48 jam dan ditemukan tanda atau gejala infeksi yang dibuktikan dengan hasil kultur positif bakteri patogen yang tidak berhubungan dengan infeksi pada organ tubuh yang lain dan bukan infeksi sekunder. Yang ada konsep pengetahuan. Atas lagi. Yaitu ada definisi. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui secara langsung melalui pengalaman yang dapat dilihat, didengar, dikecap, dicium, diraba, dan hadir dalam kesadaran kita. Pengetahuan sehari-hari ini seringkali sifatnya spontan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pelajaran. Definisi atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari yang dapat diketahui secara langsung melalui pengalaman, yang dapat dilihat, didengar, dikecap, dicium, diraba dengan proses pembelajaran. Yang kedua ada klarifikasi pengetahuan. Pengetahuan menurut Roger 2012 dalam Sanjaya dan Albertus 2021 mengatakan bahwa sebelum orang menghadapi perilaku baru, diri orang terjadi yang berurutan, yaitu ada kesadaran, menyadari terhadap stimulus yang ada. Yang kedua, ketertarikan, yaitu subjek tertarik terhadap stimulus atau objek tertentu. Yang ketiga, ada evaluasi, memilah apakah stimulus itu baik atau tidak untuk dirinya. Yang ketiga, ada percobaan. Subjek mulai melakukan suatu dengan apa yang dihendakinya. Lalu ada adopsi. Subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus yang datang. Yang ketiga, ada pengetahuan tentang perawatan luka infeksi aliran darah primer.
Pengetahuan perawatan luka infeksi aliran darah primer menurut Pemer Pemenkes RI tahun 2003 ya adalah pertama melakukan prosedur kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air atau cairan antiseptik berbasis alkohol, menggunakan alat pelindung diri, antiseptik kulit dengan membersihkan area kulit sekitar insersi dengan menggunakan cairan antiseptik alkohol 70% atau larutan kolheksidin glukonat alkohol 2-4% dan biarkan antiseptik mengering sebelum dilakukan penusukan atau inversi CDL. Lalu ada pemilihan lokasi insersi kateter. Lalu ada observasi rutin kateter vena sentral setiap hari. Lalu di sini ada kerangka teori dan di bab terakhir yaitu bab 3 kerangka konsep hipotesis dan definisi operasional. Bab ini menguraikan tentang kerangka konsep hipotesis penelitian dan definisi operasional penelitian. Yang A, kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur dan diamati dalam penelitian serta diagram kerangka konsep dalam menunjukkan variabel-variabel yang akan diteliti. Lalu di sini ada skema kerangka konsep penelitiannya. Di sini ada hipotesis, merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian sehingga perlu adanya pengujian dalam proses penelitian. Hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu ada dua dengan menyatakan adakah hubungan antara kedua variabel yang akan diteliti yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang dinamakan jika HO P sama dengan 0,0 berarti tidak ada hubungan. Jika H titik PO tidak sama dengan 0 berarti lebih besar atau lebih kurang dari 0 berarti ada hubungan hipotesis pada penelitian ini. A. Ada hubungan tingkat pengetahuan pasien gagal ginjal kronis terhadap infeksi kateter double lumen di RSAPD Gatot Subroto. Lalu ada definisi operasional. Definisi operasional mengungkapkan variabel berdasarkan observasi yang diamati terhadap suatu objek atau fenomena. Pada penelitian ini yang diamati adalah hubungan tingkat pengetahuan pasien gagal ginjal kronis terhadap infeksi kateter double lumen di RSPAD Gatot Subroto. Lalu di bawah ini ada variabel yang akan diuraikan secara operasional.
Lalu di bab ini terakhir ada daftar pusaka. Sekian dari proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.